Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomudin. Baik, kali ini kembali lagi ke Hasto Kristianto, sobat sekalian. Kemarin ketika dipanggil, selamat ya, Hasto tidak ditahan oleh KPK. Tapi lagi-lagi kasus Hasto ini isunya tetap melebar, sobat sekalian. Tidak henti-hentinya PDIP ini menyampaikan bahwa ketidakadilan hingga sampai kepada persoalan internal PDIP yang dalam tanda kutip ada pihak ketiga yang menginginkan posisi ketua umum Megawati diganti. Bahkan kredibilitas dan posisi KPK pun disebut bahwa tidak profesional dan seharusnya ini bukan ranah korupsi. Apa yang disebut mentersangkakan Hasto Kristianto terkait dengan angka nominalnya tidak sampai 1 miliar katanya. Wah, luar biasa ini. Artinya kenapa tidak memberikan kepercayaan penuh kepada KPK gitu. Jika ini memang proses hukum, ya sudah, hormati proses hukum itu, hadapi. Jika di jalur menempuh jalur pra peradilan, ya sudah, silakan saja aduk bukti, kekuatan bukti masing-masing antara kuasa hukum Hasto dan KPK. Jangan sampai ada isu atau sampai memberikan tekanan kepada KPK, apalagi sempat diwarnai transaksi politik ya. Isu-isu muncul bahwa Mega sudah melakukan komunikasi dengan Prabowo dan lain sebagainya. Lah, inilah namanya politik. Tapi lagi-lagi dibantah oleh KPK, diberikan penjelasan oleh KPK bahwa bukan urusan nominalnya yang tidak sampai kepada 1 miliar yang dikatakan masuk dalam undang-undang korupsi, tetapi ini katanya sebenarnya. Mari kita simak videonya. Jadi saya Tapi KPK menegaskannya gimana? dalam hal ini yang pertama ingin mempertegas penyampaian Prof. Jamin bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini, yang diduga dilakukan oleh tersangka ini betul bukan merupakan jenis korupsi pasal kerugian keuangan negara, di mana di pasal 11 huruf B itu minimal harus 1 M. Tetapi sebagaimana yang disampaikan Prof. Jamin, itu ada kuncinya, dan atau di sini adalah ada keterlibatan penyelenggara negara yang disangkakan dalam hal ini adalah penyuapan terhadap saudara Wahyu Setiawan. Jadi ini perlu diperjelas, tidak diperlukan adanya kerugian negara di sangkaan pasal ini terlebih dahulu. Ya, sobat sekalian, luar biasa. Kemudian sobat sekalian, ada pernyataan yang menarik ini dari Adiana Pitupulu bahwa berikut yang disampaikan oleh Megawati sebelumnya, bahwa PDIP sedang ada yang menginginkan posisi ketua umum. Bisa saja ini terjadi katanya. Lah, aturan yang berada dalam kepartaian, ada RT-nya masing-masing. Ini kan sudah jelas, ketua umum dipilih oleh pimpinan tertinggi di tingkat provinsi, DPW atau di DPC masing-masing kan sobat sekalian. Artinya yang memilih kan kader sendiri, bukan dipilih oleh pihak luar atau penguasa dan lain sebagainya, tetapi kan dipilih oleh kadernya masing-masing. Jika memang ada aroma bahwa seluruh pimpinan tertinggi di tingkat DPW dan DPD ya atau DPC ya sudah tidak menginginkan ketua umum ini terpilih kembali, jangan sampai rumor ini disampaikan kepada bahwa muncul dari lawan politik, pihak ketiga, internal di penguasa atau mantan penguasa. Ini kan aneh gitu. Kasus hukum yang dialami oleh Hasto, ya sudah,
pasrahkan kepada penegakan hukum, KPK dan sebagainya. Luar biasa. Mari kita simak ini video pernyataan Adian Pitupulu yang menyampaikan bahwa PDP sedang dalam posisi yang kritis dan diminta seluruh pasukan kader untuk berhati-hati. Wah, luar biasa. Terlalu berlebihan sobat sekalian. Mari kita simak videonya. Ada pasal 1 obstruction of justice, ada yang bisa kita perdebatkan terkait dengan pasal 11 tadi ayat 1. Ini tadi dulu pernyataannya Sebentar. Oke. Nah, rangkaian-rangkaian itu kemudian membangun sebuah analisa yang sepertinya kok kita ini dipaksain gitu loh. Perdebatan hukumnya kok kayaknya dipaksa banget. Oke. Lalu terakhir Ibu Mega katakan ada yang mengincar kursi ketua umum. Oke. Kita berpikir begini. Kalau kemudian ada yang mengaut-aut kongres kita, lalu merebut kursi ketua umum ataupun sekjen, bagaimana sih kekuatannya dapatkan? Dia dapatkan 110 kursi DPR RI, dia dapatkan per hari ini 260 kepala daerah, lalu dia dapatkan lebih dari 3.000 DPRD provinsi dan kabupaten. Full power. Baik. Full power. Kenapa itu mau direbut? Karena kalau bisa dia rebut, semua itu dia dapatkan. Ketua umum sampaikan warning pada kita kadernya. Siap-siap. Ini peringatan buat kita semua. Siap-siap. Akan ada sebuah gejolak besar, badai besar yang menghantam partai kita dalam beberapa waktu ke depan. Apa yang harus dilakukan partai? Konsolidasi. Berjalan bergandengan tangan. Jangan mau diadu domba dan sebagainya. Jadi itu bagian dari warningnya Ibu Mega iya tuh. kepada KPK. Dan kita siap, kita sambut di bawah. Ribuan orang sudah cap jempol darah. Ganggu partai kita, kita pasti ngelawan. Oke, tapi kan nggak ada yang akan ganti ketua umum. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Ini politik, Mbak. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Oke. Secara konstitusional mau setuju nggak setuju, lu merasa adil tidak adil, sudah Prabowo lah presiden terpilih. Oke. Ya. Kita hormati itu, kita hargai itu. Nah, penghormatan itu kemudian disampaikan oleh Ibu Mega dengan mengundang, dengan kita berharap oleh sekjen kemarin, Pak Prabowo datang pada kongres kita. Nah, dalam konteks kasus ini, berbicaralah kemudian Ibu Mega dari hati ke hati, secara publik, saya ini ketua umum loh. Jadi anak buah saya diperlakukan, itu kan sudah jelas disampaikan, diperlakukan secara tidak adil. Tapi lobby-lobby politiknya ada ya, yang kami dengar memang kita ini partai politik, Mbak, komunikasi politik. Ada komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Pasti kita lakukan komunikasi politik. Baik. Nah, luar biasa. Bagaimana perasaan seorang ketua umum jika kadernya dibegitukan, katanya sobat sekalian. Ini sosok pemimpin yang entahlah menurut sobat sekalian seperti apa. Komentar di kolom komentar. Artinya yang perlu disampaikan di sini bahwa berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo. Mau memberantas korupsi di negeri ini, bahkan jika kadernya sendiri yang terlibat. KPK mentersangkakan Hasto, saya pikir bukan main-main. Tidak mungkin KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga mentersangkakan Hasto. Dan yang kedua, kasus ini sudah lama. Keterlibatan Hasto ini sudah terendus lama, hanya memang karena masih belum ada bukti yang cukup. Nah, kali ini buktinya sudah cukup. Artinya, ya sudah, hormati sajalah hukum. Tidak perlu
membesarkan isu sampai ada cawe-cawe tangan kekuasaan, bahkan ingin merebut urusan kepartaian, posisi tertinggi akan diambil alih. Luar biasa. Aduh. Tapi ini pernyataan yang terakhir tadi bahwa Megawati sudah komunikasi dengan Prabowo baik-baik saja. Apakah komunikasi ini terindikasi sudah terjadi transaksi politik beneran ya, sehingga Hasto tidak ditahan? Lah, jika memang ini benar-benar terjadi komunikasi politik ini, katanya PDIP adalah partai yang tegak lurus menjunjung demokrasi. Lah, ngapain juga masih lobby-lobby dan transaksi politik? Nah, ini menurut pakar politik, benarkah mengarah kepada transaksi politik? Coba kita lihat, dengarkan sobat sekalian. Oke. Tapi kalau hukum yang dipolitisasi kita nggak setuju begitu. Artinya jangan sampai aturan hukum ini menjadi alat untuk meluruskan keinginan politik. Itu kan nggak benar gitu ya. Jadi walaupun sering terjadi, tapi kan negara kita ini nanti ujung-ujungnya transaksional. Jadi dalam suatu hukum yang transaksional itu hukumnya nggak berkembang, pasti nggak berkembang. Makanya perlu ada independensi daripada setiap lembaga negara, termasuk KPK ini. Ya saya bukan pemimpin yang baru ini ya, kita harus sepakat dari awal kembalikan marwah KPK itu. Kenapa saya bilang kembalikan marwah KPK? KPK itu dibentuk awalnya karena ketidakpercayaan kita kepada aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Itu marwahnya. Tapi kalau sekarang di dalam komisioner KPK itu lebih banyak unsur yang kita tadi nyatakan sebagai yang tidak mampu itu, sekarang dia balik, apalagi dia aktif ya, maksudnya tidak lepas dari institusi asalnya, berarti kan itu sama saja dia bagian dari penegak hukum itu gitu. Nah, ini makanya kecurigaan itu bisa saja terjadi. Inilah potret politik para elit-elit politik kita sobat sekalian. Kita junjung terus setinggi-tingginya penegakan hukum di Republik ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.